awalnya memang nggak ada ini, dan juga nggak ada ini, dan juga nggak ada ini. Awalnya seperti ini ya, SketchUp gundul ya. Ini apa ini artinya? Ini namanya large toolset ya, large toolset. Nah, awalnya nggak ada kan gitu ya. Nah, ini adalah toolbar ini semuanya ya. Ini bisa dilihat di mana. Jadi demikian, ininya view, saya ulangi, toolbars, klik large toolset ya, itu ya, untuk menghidupkan itu. Ini saya record, jadi nanti bisa Anda pelajari di YouTube. Kenapa kok kita perlu large toolset? Karena saya tadi melihat bagaimana cara Anda menggambar. Cara Anda menggambar tadi masih belum diaktifkan large toolsetnya. Salah saya. Nah, tadi belum diaktifkan. Adanya adalah toolbar ini ya, toolbar drawing ada ya. Nah, sehingga Anda ketika membuat gambar itu getting started juga tidak ada, adanya ini. Jadi Anda pakai ini ya. Nah, pakai ini. Kemudian terus pakai draw ya di sini ya. Nah, tadi ya saya perhatikan ini kan. Nah, kalau misalnya kita pakai large toolset, maka untuk editing, untuk drawing dan editing itu sudah ada di sini. Dan properties ya, semua ada di sini. Gitu. Nah, ini cara menggambarnya pun saya lihat masih belum memperhatikan measurement. Ini tadi contoh yang saya buat gambar circle ini ya. Dengan mudah kalau kita buka large toolset, klik circle. Ya, biasanya kita letakkan di origin. Nah, kemudian ketika Anda klik, setelah klik, lihat ini di bagian dimension di bawah tadi ya, itu radiusnya itu berubah angkanya sesuai pergerakan kursornya kita ini. Nah, katakanlah Anda ingin membuat sebuah tabung ya dengan radiusnya adalah 0,1 meter atau 10 cm. Maka lihat di sini desimalnya 0, pakai koma bukan pakai titik. Tapi ada komputer pakai titik. Ya, jadi Anda yang pakai titik, yang pakai koma. Misalnya saya pakai 0,1 meter ya. Ketik 0,1 di keyboard, tekan enter. Nah, ini kalau misalnya kita ukur nantinya ini benar-benar lebarnya adalah 0,1. Gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan push pull ya. Nanti di sini push pull. Nah, ini kita bisa tekan push pull dan kemudian kita bisa naikkan. Begitu juga lihat di sini ya. Distance-nya itu berapa? Misalnya saya masukkan 0,6 ya. Kolomnya itu. 0,6. Itu. Ya. Nah, selain kita membuat objek, kita juga bisa lakukan operasi untuk ini ya, untuk editing ya, untuk editing di objek yang kita buat. Ini saya hapus dulu. Nah, klik kemudian delete. Nah, kemudian misalnya kita bisa melakukan editing pada ini ya, misalnya yang skin yang ini. Mau edit apa? Misalnya kita lakukan ini scaling ya, pada bagian ini aja. Nah, kita sebenarnya bisa lakukan ya. Ini misalnya begini ya. Ini di scaling jadi misalnya 3 misalnya. Lihat di sini scale-nya. Kita bisa berapa aja kita scaling ya. Misalnya 3, kan susah ya pasin ke 3,00. Misalnya 3,31. Nanti ketik aja 3.
ketik 3 setelahnya, jangan berubah, jangan klik apapun, langsung ketik 3 enter, dia langsung scale-nya jadi 3. Nah, kita tekan ini panah ini ya, select untuk mengakhiri. Nah, jadi seperti ini ya. Itu. Nah, kemudian terus kita juga bisa lakukan selain ini juga kita bisa lakukan misalnya untuk objek misalnya ya. Kotak misalnya. Kita buat objek kotak. Nah, lihat di sini dimension. Ya, saya ulangi dengan mengklik rectangle di sini. Kita klik di sini. Ya. Nah, klik di mana aja. Kemudian kita lihat di sini dimension. Ada 6,05, 1,15 meter. Artinya ini ada di, nah sekarang berubah ya, yaitu panjangnya adalah 3,42 meter, lebarnya adalah 1,1 meter. Nah, kita bisa lakukan perubahan. Misalnya saya ingin membuat kotak rectangle dengan panjang misalnya 3 dan lebarnya adalah 2 misalnya. Maka coba dilihat di yang saya ini, pemisah antara panjang dan lebar itu ditandai dengan tanda apa? Coba jawab. Titik koma. Jadi 3 bukan koma tapi titik koma, 2 ketik di itu ya, di keyboard. Dan tekan enter langsung. Ya, titik koma gitu ya. Nah, ini caranya. Ya. Kemudian kita naikkan misalnya ya. Kita naikkan misalnya 0,3 misalnya. Ketik 0,3 enter. Ya. Nah, ini pun objek seperti ini. Ini terdiri dari titik, garis, rusuk dan bidang. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengedit ini, boleh saja ya. Misalnya diedit jadi begini ya. Boleh. Ini misalnya jadi 0,6 misalnya. Bergerak dari titik awal. Jadinya objek Anda begini. Ya. Selain titik, juga bisa berupa bidang yang kita tarik. Misalnya ini garis ya, yang kita tarik. Misalnya yang di sini bergerak ke sini. Misalnya sejauh 1 enter. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, selain ini juga kita bisa menggerakkan bidang juga. Ya. Klik bidangnya, kemudian kita tarik searah sumbu hijau misalnya. Sejauh misalnya 1,5 misalnya. Ini contoh, saya ulangi lagi ini contoh misalnya. Saya gerakkan di sini ya. 1. Nah, kemudian ini juga. Nah, ini juga kita gerakkan misalnya seperti ini. 1. Nah, gitu. Jadi objeknya seperti ini. Nah, objek ini pun bisa diiris dengan mudah ya. Misalnya kan ini kan objek ini dia itu masih tidak langsung jadi satu objek, tapi dia kumpulan yang saling lengket satu sama lain. Nah, ini kita bisa bagi dengan line. Line kita klik, dan klik di sini pojok misalnya, kita bagi dengan ini ya. Kita cari di bagian tengah-tengah. Dan terus ini juga begini. Misalnya ya. Nah, otomatis yang tadinya 1 bidang sekarang jadi 2 bidang. Begitu pula dengan yang ini. Ya. Nah, kita bisa hapus misalnya pakai delete. Nah, otomatis yang di dalamnya itu juga sudah jadi bidang sendiri. Kita delete lagi misalnya. Ini kita delete lagi. Nah, ini sudah di bagian dalamnya kita otomatis SketchUp itu bikin bidang sendiri. Jadi kita ingat ya, waktu sekolah SMA itu ada
mengiris bangun ya. Nah, itu sama seperti yang waktu pelajaran SMA itu sama. Termasuk juga kita bisa menggambarkan misalnya freehand misalnya. Ya. Freehand di sini kita bisa gambarkan misalnya ada pool di atas roof garden misalnya. Sudah jadi ini sendiri. Nah, ini pun bisa kita tadi sudah saya lihat demonya kalian bisa misalnya bagian ya. Dan tadi sudah ada yang pakai offset juga ya. Pakai offset juga ada. Pakai offset. Itu sudah ada. Nah, ini. Ya, itu SketchUp ya. Jadi SketchUp